bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak dan Bapak Kepala Desa, segenap para kawil, para kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, ustadzat, khusus semeton tiang, beliau Ustadz Sadli batur tiang lemahat. Jadi beliau batur tiang lemahat. Nah, jadi logo tiang ni tiang selesai, beliau juga selesai, masya Allah. Segenap bapak ibu tiang, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan izin nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, barang-barang hadir di majelis taklim, hadir di majelis kita, barang-barang baca doa, baca Quran, kemudian barang-barang dakwaan itikaf di rumah Allah. Amun basentiang kira-kira jam semenian apa pekerjaan pelunggu? Selesai maghrib apa kerjaan pelunggu kira-kira? Moya apa bekelor? Bekelor. Tapi malam ini dipilih oleh Allah Ta'ala hadir baca hizib, hadir majelis taklim. Itu sering kita sebut yang namanya orang demen, geger, kelebat, culuk hadir majelis taklim. Itu kata baginda Rasul, khairun min salati alfi rakaah. Orang hadir majelis taklim lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Kira-kira ada pelunggu yang sudah salat 1000 rakaat? Saya paling tua itu. Coba tanya yang paling tua, udah nggak salat 1000 rakaat? Nah, kira-kira kalau ada, maka nih pekerjaan sebentar di majelis ilmu lebih hebat daripada pelunggu salat 1000 rakaat. Maka boleh doaanmu terpahala malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gemar baca
itu insya Allah hatinya bakalan tenang. Jadi amun pelunggu punya hajat, pelunggu punya keinginan kepada Allah, sampaikan melalui salawat. Nah, jadi pelunggu punya hajat, salawat baca, insya Allah melalui salawat itu nanti Allah sampaikan hajat kita semua. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tiang tunas ampurayan di tiang toba salus. Jadi amun bahasa toya tengah tiang kalengan toya. Wikan pelunggu nama toya. Ada yang tahu toya itu di mana? Toya terang anu nih. Toya sino kalau bahasa Al-Maghfurlah Maulana Syekh, toya itu taoya. Oh, berarti hebat ya. Nah, ya bahasa beliau. Jadi bahasana le itono apa ke nganta lena tobat yang berenggi. Anta aku me no. Artinya tiang bejulu tunas maaf amonara bare bahasa-bahasa sih mungkin kasar menurut pelunggu, lagu mun tiangnya itu biasa-biasa. Nah, jadi tad bejulu tunas maaf. Nah, Bapak Ibu tiang rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur di Nahdlatul Watan, di Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Pinaang naita si Al-Maghfurlah Maulana Syekh dibuatkan kita oleh beliau. Apa itu? Hizib Nahdlatul Watan. Kenapa? Le Mesirno Bapak Ibu tiang luwe macam hizib. Arak to salah suku keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ino kurang lebih tauna arana le Alexandria. 4 jam lengan kota Kairo le Mesirno. Jadi wah kami keto hadir zikiran. Baca nih, baca zikir, baca wirid. Tahu pelunggu itu kita baca zikir no leman jam 10 sampai jam 2 ke kalam. Pada nadila ini matiin lampu. Makanya teman-teman no bareh dodok aku ku tokol mah ya tindo tokol duduk dia silalahna karena butang itu kan pada nadila lagu mama semua laki-laki semua. Ada kadang yang capek itulah tindo ya beh rapat-rapatna selesai buru terduduk ya. Nah, jadi kenapa? Artinya apa Bapak Ibu tiang? Jadi hizib itu banyak luwe. Nah, amun tabandingan kanca hizib tariqah si lain no, ternyata Al-Maghfurlah Maulana Syekh ino pinaang nita hizib si luar biasa. Kalau pelunggu tahu apa yang ada dalam hizib, di hizib itu arah Al-Qur'anna, arah hadisna, arah doa lengan para ulama. Kurang lebih le hizib no ada sekitar 70-an doa para waliullah doaan tersebut dimasukkan oleh Al-Maghfurlah dalam hizib tersebut. Nah, makanya dulu di Mesir kami pernah hiziban. Sempat kami hiziban di salah satu masyayikh kita di Mesir. Setelah selesai hiziban, lah bangga ya, bosan tiang kagum. Jadi bahasa kita kagum. Kenapa kagum? Apa katanya? Ini yang ngarang siapa? Saya ngarang hizib nih. Kita kasih tahu, oh ini yang ngarang guru besar kami. Siapa namanya? Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Siapa gurunya? Ditanya siapa guru Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kita kasih tahu guru beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyab, guru beliau Sayyid Muhammad Amin Al-Qutubi. Sirina Masya Allah kagum, semakin kagum. Apa kata beliau? Tahu nggak kalian, yang ngarang hizib ne bukan orang biasa. Yang ngarang hizib ne bukan orang biasa, kata beliau. Kenapa? Karena beliau baca dari tauna ditahu apa yang ada dalam hizib, sehingga sebutannya lah dengan waliullah dengan luar biasa singarang hizib nih karena itu bagi orang yang tahu. Lagu amun dengan nek tahu aja macam mau katna ngombe lagu-lagu ngono-ngono ita
ngombe macam mau kadang. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana isi dari hizib tersebut, masya Allah tabarakallah, jadi ndek nula lagi nyalaang hizib sino. Maka alhamdulillah, pelunggu tadi tiang dengar dari Pak Ketua anak cabang Sasadli, ternyata masya Allah pelunggu ada hiziban mingguannya, ada hiziban bulanannya, masya Allah luar biasa. Itu di hizib itu apa ibu? Ada doa yang sangat luar biasa. Itu kalau kita baca tuh doa, insya Allah dengan sindik nadaman jadi deman. Amun ta baca doa ino insya Allah dengan siruanan ngonek besual begejuh no, insyaallah jari aman. Arak doa nali tuh le hizib no. Dan banyak doa-doa yang masya Allah dalam hizib itu. Pelunggu kalau misalnya pengen rumah tangga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari jin, dari syaitan, dari iblis, di sini ada jelas-jelas no. Amalkan a'dauna la yasulu ilaina bin nafsi wala bil wasita, amalin itu. Ya ta amalang no. Insyaallah dijaga. Pelunggu ada yang takut sama gitu-gituan dikirimin santet macam-macam. Ya amalang sebelum tinduk. Amun le kitab-kitab no jelasangna. Arak le kitab eno jelasangna. Di antara nenda cara kita supaya rumah tangga kita dijaga sama Allah. Itu sebelum pelungguh masuk jangan lupa zikir. Jadi sebelum pelungguh masuk dalam dalam rumah, dia lupa zikirullah. Dalam riwayat Bukhari Muslim jelasangna amonara bale rumah yang di mana rumah itu tagehna tama dakuhan le bale naisin bale no baca ya zikir. Apa zikirna? Paling tidak bersalam tiba pen bali. Assalamualaikum. Apa kata syaitan? La mabita lakum walal asya. Ngana dokuan syaitan ini. Syaitan itu bilang kepada anak-anak buahna, apa ngana? Hei ngana, malam nih dek tebau gan nginap dek tempat nih. Kenapa? Karena balene udah diisi sama para malaikat. Dek nabani dokuan jin-jin setan sino gentama. Amun tegirang besalam tipak balenta tegeh tetep bale. Nah, kira-kira nih bilang jeluara dengan dik tawa balik pasti masuk rumah bilang kerja jelu. Maka dia lupa bersalam. Lah darat dengan le balik, dakan dia darat dengan salam. Baik amun darat dengan malaikat jawab salam te insyaallah. Nah, maka pelunggu Bapak Ibu tiang kadang tiba-tiba para ngonek bagus kerja sebini anak tiba-tiba ule saling macam lah saling kenapa? Siapa tahu dalam rumah itu ada jinnya, ada setannya. Maka mun tadakuan baca salam aman insyaallah. Salah satu di antara cara itu ada al-maqullah masukin dalam hizib itu a'dauna la yasilu ilaina sampai selesai itu. Nah, makanya Bapak Ibu tiang, ini hizib nih masya Allah tabarakallah. Luar biasa hebatnya saran hizib ini. No mundangan sinaokna kehebatan keajaiban hizib ini aja insyaallah. Makanya oleh karena itu apa yang pelunggu lakukan pada malam ini dan malam-malam sebelumnya, bahkan malam-malam sigen datang ngamalin hizib ino pogoyan si luar biasa. Pelunggu lanjutan. Karena itu salah satu di antara amalan si luar biasa. Jadi amonara dengan ngeneong karena lah tula bem baca hizib Quran terbaca bagus. Kan dalam hizib nuara Quran apa pendek? Arab Yasin. Quran apa pendek Yasin? Quran. Jadi siaran Quran no Bapak Ibu tiang amon Yasin no hebat no keutamaan Yasin itu. Amonara dengan baca Yasin subuh. Maka insya Allah dengan subuh sampai maghrib diberikan keceriaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun pelunggu girang galau amalang Yasin. Tahu pelunggu namanya galau Ibu? Galau no. Apa ke bahasa enten? Jadi nam galau no macam-macam pikiran. Kalau galau tuh supaya jangan galau baca Yasin subuh. Insya Allah dengan subuh sampai maghrib bahagia.
Munara dengan baca Yasin lek maghrib insyaallah sampai subuh jemaah bahagia insyaallah. Hebatnya Yasin sin. Dan banyak dalam Al-Qur'an itu kita sering sebut tuh di Mesir dulu ada orang sakit. Jadi doko anna umbe-umbe sakit dengan walau bagaimanapun sakitnya seseorang, kalau datang ke beliau, ini ada ulama besar di Mesir, itu pasti jerah sakit. Jerah langsung sakit. Nah, jadi nama beliau Dhunnun Al-Masri yaran beliau. Itu nama beliau. Jadi orang sakit apa aja amun datang beliau jerak langsung. Sakit otak, bayang nang inam si beliau sehat. Sakit si parah, bayang nang inam si beliau sehat. Tinggal bawa air aja, setelah itu ditiupin, dibacain doa, minum, sehat dengan. Apapun sakit orang. Ternyata tahu pelunggu apa yang dibaca sama beliau itu? Ada surah, satu surah namanya surah Al-Qalam, juz 20 siwa. Setelah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah ino ara surah Al-Qalam arana. Ya dakwaan amalang nai si beliau ara seke ayat insyaallah kelepuan tahu apa yang dibaca. Apapun sakit orang enggak na bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nun tiup naik sini bayangna dengan nginam mesa huruf nun no, cuman huruf nun sehat dengan sini. Hebatna Al-Quran sino. Nah maka pelunggu kalau ada keluarga yang sakit, jangan piang ai ngono. Bet ai sini nun beng yang nginam. Yo kan ini sehat, bukan Qurannya yang salah. Lagu pelunggu yang ngebaca karena masih konslet. Artinya apa? Kehebatan Quran itu sangat luar biasa. Yasin ada diberikan kita dalam hizib itu. Bahkan dalam apa tuh doa-doa le hizib nu ara endak lengan Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang tulah baca hizib. Nih hadis Nabi terbaca dalam hizib ada hadis Nabi. Dan banyak bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wasami'ul alim. Itu dari hadis. Dan banyak kadang macam-macam mau kadangan kita. Nah, maka Bapak Ibu tiang, nih sekali lagi apa yang perlu lakukan itu amalan yang sangat luar biasa. Kalau para ulama Bapak Ibu tiang keduang nangisi maghrib isya nano ndak mau ketinggalan maghrib isya na dia namanya ketinggalan maghrib isya sino ngadu pogoyan si sia-sia. Kenapa? Bahkan kata para ulama siaran maghrib isya no ino lebih mahal daripada dunia kanca isina. Jadi adik-adik pelunggu EP si masih bersekolah, si masih baca-baca pelajaran, inon dende buang waktu maghrib isya, jangan dibuang. Kenapa? Itu salah satu waktu ajaib. Dina ngumbe-ngumbe dakwaan apa rana mun basan tiang blok tengah. Bagaimanapun bodohnya orang, kalau menggunakan maghrib isya ini belajar insya Allah ara doang dakwaan dik na bolok-bolok lalu. Oh hebatnya maghrib isya nih. Nah maka nih apa yang perlu lakukan sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, setelah pelunggu melakukan ini, maka jangan lupa setiap kali pelunggu melakukan lalu hiziban, lalu zikiran, lalu tahlilan, lalu pengajian, dende lupa ada yang harus kita jaga Bapak Ibu tiang. Apa sih no? Dendek lupa jaga niata tegeh terlalu gawi pegoyan si bilang jeluni. Kenapa? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh ada suatu riwayat. Apa bahasa baginda Rasul? Kam min amalin luwe pegoyan. Pegoyan no mara angkuna pegoyan dunia. Mara pegoyan dunia jamak-jamak. Tapi menjadi nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Bihusnin niyah. Karena niatnya si sholah, karena niatnya si bagus.
Misal pelungguh teh pekerjaannya biasanya apa? Pertanian. Petani pelungguh. Nah, berarti bilang jelo anang bangkat. Ya. Nah, jadi setiap pelungguh ke bangkat, setiap pelungguh anang bangkat no, dene lupa berniat si bagus-bagus, sholat niat. Apa niat pelungguh? Berniat mencari agar narak bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daka na pegoyan biasa lagu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa ruana laguan insyaallah jadi pahala di hadapan Allah. Apa nom medayangnya? Niata. Hanya dene lupa berniat si bagus-bagus. Tindo pelungguh, bahasa tiang tindo. Nah, misalnya tidur pelungguh. Kalau pelungguh tidur, dende lupa niatang pelungguh tindo no, ta berniat agan ta mau sholat tahajud bare tengah kelam sini. Yo, neta mau uras, amun neta mau uras tahajud udah dihitung oleh Allah Taala pahala tahajud. Kenapa dihitung? Udah kita berniat tadi malam. Pelungguh bekelor, bahasa tiang mangan sana kasar. Pelungguh bekelor, pelungguh minum. Nah, jadi arah bedana minum bekelornya kita sama orang luar Islam. Amun kita bekelor, minum, dan dia lupa arah adab ta. Ada akhlak kita makan minum. Be akhlak ta di antara namun ta bekelor sino, dan dia lupa baca bismillah. Tagih ta bekelor. Niatang bekelor tesino agan beli balung tenggawe ibadah, gan beli balung nyembah Allah Taala, beli balung meta si bilang jelo pahala beli mau pelung. Padahal biasa-biasa bekelor sini, tapi beda-beda dapatnya kita. Ada orang bekelor, ya lapar. Seke apa tujuannya agan besuh. Ada dengan bekelor bagus tujuannya. Pahala mau, besuh mau, amun niatang bekelorna sino berniat ibadah. Nah, nganu endah kata baginda Rasul, kam min amalin, ada amalan. Eno amalan no mara angkun pahala akhirat. Mara misal lalu ngaji, lalu hizibah, lalu i'tikaf, lalu sholat tiba masjid. Ino kan namun kalau kita lihat ya Bapak Ibu tiang, itu pahala no. Tapi hati-hati, ada kadang amalan si sifatnya no lagu hitung pahala sida Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatna ketika gawe pogoyan bagus ino lengi. Niatna ndekna karena Allah. Niatna ndekna gan gawe ibadah. Niatna beda. Sindeni ya niatna, sindeni keruan-keruan sih. Nah, maka setiap pelungguh gawe nih ibadah apapun itu jangan lupa diniatin. Nah, sekarang pun nih amun pelungguh, amun bahasa Imam Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal aran kitabna, ino jilid sake, 2 jilid lu ina. Ino bahasa beliau, kalau kita ngelakuin ibadah maka naluwe niata. Pelungguh kesini niatin. 1, niatnya i'tikaf. Nih. Bermau itu pahala no. Jadi lengan ta berniat sampai pulang nanti dicatat pahala oleh malaikat. Repot malaikat sini nyatat pahala. Pelungguh kesini ngapain? Pergi ngaji. Siaran dengan girang ngaji no, nesengaja dek nesengaja ngaji tetap mau pahala. Siaran dengan ngaji no, na paham dek na faham tetap mau pahala. Siaran dengan ngaji no, na amalang dek na amalang apa sih mau nak tetap nemu pahala. Apalagi ngamalinnya, makanya dijelaskan tuh ada seorang ini dengan tukang merana angkepeng rentenir biasanya dengan si merana angkepeng no suul khotimah ninggalna lengi akhirna sekat mengucapkan la ilaha illallah
susah sakaratul mautnya. Ternyata tumben ada dengan pegoyana no ngarana angkepeng no. Ternyata tumben ada dengan ngarana angkepeng no. Ternyata lancar kalimat syahadat tegehna ninggal dunia. Bertanyalah kepada seorang ulama, wahai ulama nih, kenapa Tuan Syekh ini ada orang padahal pegoyana lagu lancar tegena sakaratul maut. Siapa itu? Oh itu Fulanah bin Fulanah. Ini dia, ini. Oh ngana. Oh begini kata beliau menjawab. Apa kata ulama ini menjawab? Tuan Syekh menjawab, oh iya no, dengan yang meninggal dunia itu pernah dulu hadir di majelis taklim saya. Tujuannya hadir dekna bertujuan ngaji. Cuman kebetulan pada saat itu dengan si ngotang li ya milu ngaji. Nah, jadi misalnya ya berotang nih, milu ngaji tuh. Tuh lengan luar atau begitu. Dilihat ternyata orang yang berotang pada dia tuh milu nih burung ngaji. Tama ya milu. Tujuannya bukan untuk ngaji, lagu tujuannya lalu lagi otang. Berbarengan kenca turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pas netokol semendak di tempat ngaji, turun rahmat Allah taala. Berkat turun rahmat Allah taala si sekali no. Padahal dia berniat ngaji, masya Allah tabarakallah, Allah berikannya husnul khotimah. Kenapa? Oh, karena ya girang ngaji, ya demen hadir majelis taklim, ya kelbat hadir nih pengajian mereka nih. Apalagi pelunggu, sengaja pelunggu jauh-jauh mungkin dari rumah ke sini. Ada tadi yang pakai apa itu pick up, kokoduna pakete. Nah, apalagi itu. Masya Allah tabarakallah. Maka oleh karena itu tetap periri niata. Yang boleh sopok riwayat baginda Rasul berbahasa, man shalla 'alal jamaah, say sembayang jamaah, wa jalasa, kemudian tokol. Ngapain tokol? Yasma'u kalam Allah, ngendengar firman Allah taala, wa amila bihi, ngamalin apa yang didapetinnya. Jadi denara dengan salat jamaah. Alhamdulillah pelungu tadi kan salat jamaah maghrib. Setelah itu duduk. Ngapain? Pengajian. Kecuali diberikan oleh Allah Ta'ala kurang lebih ada 6 doaan bengna dengan si girang merek pelunggu yang kerjaan pelunggu ini. Satu, apa itu? Ar-rizqu minal halal. Allah berikan dari rezeki yang halal. Jadi insya Allah kalau pelunggu sering ngaji, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan. Kemudian juga nanti di akhirat itu yamurru ala sirat kal barqil khatif. Nanti lewat di jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kisap yang menyambar. Kemudian banyak keutamaan pelunggu. Nah, maka sekali lagi setiap pelunggu hadir majelis marene, bilang kelem ke atau bilang betul setiap minggunya dende lupa periri niatnya bagus, dende narak niat si macam-macam. Yang pona Imam Al-Ghazali ini oleh awal-awal kitab Bidayatul Hidayah disinggung sama beliau. Orang yang ngaji niat ngaji nende nakarwano disinggung sama beliau. Hati-hati. Nah, maka tapi kita yakin pelunggu yang hadir pengajian, yang hadir hiziban, insya Allah pelunggu udah dari awal niatin yang bagus-bagus. Jadi selama pelunggu berniat, jadi pelunggu berniat doang, gawe itu pegoyan sino. Misal berniat pelunggu lalu hiziban mereka nih. Dari sejak pelunggu berniat sampai pelunggu hadir, sampai pulang nanti itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak pahalanya. Maka Bapak Ibu tiang tuh agan dendek taparana gadendek terugi, makan dendek lupa niatang si bagus-bagus. Nah, telu. Yang ketiga Bapak Ibu tiang, nah ini terlupa. Perjuangan kita
Ini kan perjuangan luar biasa. Sudah digariskan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dilanjutkan oleh para guru-guru kita. Maka Bapak Ibu tiang, dalam perjuangan hendakna barang-barang kelapu anta. Jadi kita berjuang sesuai kapasitas masing-masing. Ada yang hebat misalnya dalam ilmu langan berjuang. Pelunggu yang hebat dalam ilmu langan pelunggu berjuang. Ada yang hebat dalam pemerintahan, itu lewatnya berjuang. Barang-barang. Jadi ini perjuangan kita di NWDI itu langan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan Bapak Ibu tiang. Lagu iya ini langan. Karena ya ini langan, maka hendaknya bagus-bagus le perjalanan sino agan menuju tujuan si hebat sino. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu tiang tetap jaga kekompakan barang-barang selama ini bagus, saling tejak, saling nasihatin, saling bagus-bagusin. Nah, amona parana selama itu kebaikan tersaling tejak. Kan ya dalam riwayat mandalla ala khairin kafa'ili. Siapa saja yang melakukan amal soleh, diajak orang melakukan amal soleh tersebut, mau ia pahala mara angkun sigawe dengan si tejak nasino. Nah, maka Bapak Ibu tiang, apa yang perlu lakukan ini Masya Allah tabarakallah luar biasa. Mulai dari hiziban terus lanjutkan sama pengajian. Nah, jadi ini pokoknya si santar di sini hebat luar biasa. Nah, maka tetap jaga kekompakan pelunggu, tetap jaga niat pelunggu, perbaiki dengan baik. Kemudian ini lupa tetap amalkan hizib ini, kemudian warisan ya tiba bijajari kita yang generasi-generasi seterusnya. Kenapa? Karena ini salah satu warisan yang luar biasa dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, mudah-mudahan arak berkah manfaatnya untuk kita semua. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Ampura, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Jazakumullah khairal jaza. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atamu wa ajal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.